Nyikapi Yai Mat, kemudian Gus Fuad itu sudah anggaplah itu kalau deklarasi turun panggung itu membahas Baklawi. Sejauh pemahaman pribadi saya itu sebetulnya Yai Imat dan Gus Fuad itu berpikir bahwa bahasan tentang Baklawi ini sebetulnya sudah final memang, karena awal Kiai Imat itu muncul kemudian hadir di permukaan di medsos dan di halayak itu sebetulnya kan pingin meluruskan bagaimana tentang kajian nasab itu. Di kajian nasab itu ternyata setelah diteliti kemudian menjadikan tesis sampai detik ini kan mereka selaku Baklawi atau orang-orang yang memang punya pemahaman kilasan di ilmu nasab, mereka semua itu tidak bisa menjawab dengan ilmiah begitu, sehingga mentok. Jadi mau dibilang debat, misalnya debat tentang ilmiahnya nasab, itu tidak tembus, tidak ada, sudah memang tidak ada jawaban. Ibarat orang tanya, yang ditanya itu tidak ngerti, karena tidak ada dasar ilmiahnya nasab itu. Sehingga dianggap selama sudah beberapa tahun, mulai kisaran tahun 2000 ya, kisaran tahun 2000 sampai 2005. Kita semua sudah mendengarkan langsung ya cuplikan video bersama alumni Al-Khairat Sulawesi, saudara-saudaraku. Wah, luar biasa, menurut kami luar biasa apa yang disampaikan beliau alumni Al-Khairat ini, betul-betul penuh edukasi, sangat mencerahkan, saudara, objektif. Jadi menilai tidak ta'assub, tidak fanatik buta, tidak. Beliau alumni Al-Khairat sekitar 4 tahun lah, memberikan penilaian kenapa Gus Fuad Pleret dan Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani kok hari ini meredup kan. Ya menurut beliau ya memang tugas beliau sudah selesai gitu loh, sudah selesai. Polemik nasab ini sudah ceto welo-welo, sudah jelas. Polemik nasab yang bergulir 3 tahun lebih ini, bagi yang berpikiran kritis ilmiah tentu bisa memberikan penilaian. Ya, semenjak Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani mempubliskan tesisnya, tidak ada satupun kabib yang mampu membantahnya, ya kan? Tidak ada. Mereka ya cuma cari pembenaran, terus ya marah-marah, ngamuk-ngamuk, ya kan, tebar pesona, terus persekusi, ngancam-ngancam dan lain sebagainya, kan seperti itu kan. Jadi sudah tamat, sudah selesai. Bahwa Habib bukan duriah Nabi, iya kan? Sangat, wah luar biasa ini. Makanya kami unggah ini supaya saudara-saudaraku sebangsa setanah air ini menjadi cerdas itu loh. Iya kan? Menjadi cerdas, terus teredukasi, tercerahkan. Nah ini kita dengarkan bareng-bareng kelanjutannya. Pihak Baklawi itu untuk konfrontasi lah istilahnya, atau debat atau apalah itu namanya, kan tidak ada itu. Kemudian mau dilaksanakan di kepesantrenan tidak ada juga. Kemudian di silsilah keturunan orang-orang yang punya keturunan tinggi, orang-orang kerajaan yang punya silsilah, kemudian diadakan di sana, tidak pernah hadir juga. Artinya mau menuju jalan yang mana lagi ketika ini sudah dibuka selebar-lebarnya, kemudian disuguhkan apa yang dia mau, tapi ternyata dia itu tidak mau. Memang sengaja menghindar, bahkan paling malah plesetan itu biasanya, dipleset-plesetkan itu. Dan itu memang sudah menjadi hobi dan karakter mereka, karakter orang-orang itu. Bahasanya wong Jawa itu orang-orang licik begitulah, penak ya omong. Dan itu mungkin itu. Tapi sekarang sedang digoreng-goreng oleh para muhibin ya, setelah adanya pernyataan Gus Fuad itu dan juga Kiai Maduddin tersebut ya. Mereka membuat gorengan bahwa ini Kiai Pribumi sudah kalah, orang pribumi sudah kalah, bahas nasab sudah dingin, sudah melempem. Nah gimana nih? Bisa saja nih ya. Hal semacam niku kalau digoreng memang masuk saja, itu bisa saja. Tapi secara pemahaman positif kita, ini memandang pada segi positifnya, bukan gorengannya, tapi segi positifnya. Saya meyakini Yai Imat, kemudian Gus Fuad, mereka itu selalu takdim kepada orang-orang alim. Siapapun mereka, tidak memandang keturunan. Apalagi kalau memang beliau-beliau itu punya darah keturunan Rasulullah. Saya meyakini
Karena background mereka itu bukan background orang asal-asalan seperti saya begini, bukan. Saya meyakini itu. Beliau itu selalu takdim kepada orang-orang alim itu. Yakin, hakul yakin itu. Terus kalau misalnya itu sampai istilahnya digoreng kemudian sudah tidak mampu untuk itu kan bagian dari mereka saja. Itu dari mereka yang lakukan, bagian dari itu budaya mereka. Siasat licik mereka memang begitu. Mulai dari awal memang begitu. Saya sudah paham itu mulai dari lalu itu. Jadi kenapa Gus Fuad kemudian Yai Imad itu lebih-lebih lagi spesifiknya di Gus Fuad ya. Di Gus Fuad itu ketika menyuarakan siapa nih Habib Al-Jufri itu ya. Niku penghormatan dan ketakdiman mereka pada sebuah keilmuannya. Saya meyakini itu. Bukan atas dasar bahwa itu memang dzurriyyah Rasulullah. Saya tidak meyakini itu. Karena pada sisi kalau ngomong kenasaban kemudian diteliti, dijadikan satu pedoman bahwa ilmu kenasaban itu tidak ada yang nyambung sama sekali begitu. Jadi ketakdiman mereka niku lebih pada keilmuannya. Karena dia itu kalau di Al-Khairat menjadi pendiri mereka nih. Karena 4 tahun saya kalau tidak salah itu kurang lebih 4 tahun atau 5 tahun saya pernah di Sulawesi Tengah itu. Bahkan saya juga dijadikan teman-teman yang di Al-Khairat itu bagian dari pengurus kecil lah di sana. Saya juga pernah ngabdi di sana. Itu pribadi saya kalau memang itu adalah seorang alim siapapun mereka, kita tetap takdim, kita tetap hormat nih. Itu kelas saya, apalagi kelasnya Gus Fuad dan Yai Imad gitu. Makanya kalau Gus Fuad menyampaikan istilah bahasa apa yang dinamakan itu sudah mengundurkan diri kemudian menyerah karena dituntut dengan permasalahan Habib Al-Jufri itu gorengan mereka memang, tapi hakikinya Gus Fuad itu adalah kepingin nih takdim, menghargai, menghormati pada sisi keilmuan si Habib Al-Jufri itu. Mungkin itu yang bisa. Oke, terima kasih. Closing statement, ada saran untuk masyarakat khususnya umat muslim? Silakan Kiai Gus, monggo. Bagi kita begini, orang awam itu simpel-simpel saja sebetulnya. Tentang ubudiyah, apa yang kita lakukan ngikut saja pada kiai-kiai lokal yang ada, yang sesungguhnya mulai dari apanya kita sudah dibelajari ya dengan ewoh pakewohnya kiai lokal itu untuk membaca, bagaimana untuk bisa membaca Al-Quran, kemudian untuk diajari juga sholat, bacaan, gerakan, kemudian hukum-hukum yang ringan, hukum-hukum di lingkungan kita sendiri, baik apa itu nih, hukum yang berhubungan dengan ubudiyah maupun hukum-hukum tatanan sosial. Ini kita sudah tertata sebetulnya, sudah damai-damai, tidak ada masalah, kan enjoy-enjoy. Tapi ketika ada provokasi macam begitu, kemudian mengatasnamakan apa namanya itu seorang tokoh yang tidak bisa tersentuh dengan hukum apapun, baik hukum negara maupun hukum agama, ini akan bermasalah ini nanti. Saya pikir itu. Jadi bagi semuanya saja, saya kira termasuk orang awam seperti kita ini, adalah cukup itu kita takdim, kita lurus-lurus pada kiai-kiai lokal, insya Allah malah selamat itu. Mungkin itu bisa jadi. Oke, monggo untuk ditutup Kiai. Oke, mungkin itu yang kita bisa sampaikan, kurang lebihnya pribadi kami juga minta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada pemikiran maupun kalimat bahasa kita yang kurang bisa diterima oleh panjenengan semua. Kurang lebihnya itu.